Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2 rangkuman dari bab 8 Hadis Sumber Ajaran Islam. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah penulisan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. M. Hasbi Asy-Syidiki membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode sejak periode Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, perbuatan atau af'al, dan takrir dari Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Asr at-Tasabbut wal al-Iqlal min al-Riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis dan sebaliknya. Umar menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Periode ketiga, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Asr Intishar al-Riwayah ila al-Amslar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah. Periode ini disebut Asr al-Kitabah wa al-Tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad 2 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai periode kelima, masa mentashihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis
yakni yang pada mulanya hanya mengumpulkan hadis di kota masing-masing. Kemudian Al-Bukhari lah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Periode ke-6 dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Periode ke-6 ini dimulai dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan Asr At-Tahzib wa At-Tartibi wa Al-Istidraki wa Al-Jami'. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddimin, sedangkan para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari mutaakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Periode ke-7, 656 Hijriah sampai sekarang. Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Musta'sim sampai sekarang. Periode ini dinamakan Ahdu Asy-Syarhi wa Al-Jami wa At-Takhriji wa Al-Bahsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pengtahrizan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami yang umum. Fase pengumpulan dan penulisan hadis. Fase pengumpulan hadis. Pada abad pertama Hijriah, yakni masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Penulisan hadis. Ketika Rasul wafat, penulisan hadis dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak resmi karena tidak diperintahkan oleh Rasul. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan-catatan hadis Rasulullah. Mereka mencatat sebagian hadis yang pernah mereka dengar dari Rasulullah. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.